Kita beralih ke kasus hukum lainnya, saudara. Polisi akan memeriksa tes kejiwaan dan tes IQ kepada anak pemilik toko roti yang menganiaya pegawainya. Tes ini dilakukan untuk memastikan kebenaran klaim manajemen toko roti yang menyatakan tersangka George Sugama Halim memiliki gangguan kejiwaan dan keterbelakangan intelektual. Kapolres Jakarta Timur memastikan selama menjalani proses penyidikan, tersangka bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga tetap diperlakukan sebagai tersangka biasa. Itu ya, klaim itu kita kan harus terima. Tapi kita penyidik itu tidak mudah untuk mempercayai hal itu. Yang pasti si tersangka kita lakukan pemeriksaan, perlakukan dia sebagaimana mestinya tersangka itu diperlakukan. Kita BAP dia dan tidak ada hal-hal yang membuat kita itu merasa ragu. Jadi dia menjawab pertanyaan kami dengan baik. Dan untuk menyangkut hal itu, kewajiban penyidik untuk memastikan dengan cara apa? Kita mengirim surat ke ahli. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikuwanto, meminta polisi untuk tidak langsung percaya alasan pelaku memiliki gangguan jiwa terkait kasus penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur. Rikuwanto menyebutkan polisi harus menyerahkan pemeriksaan kejiwaan tersangka kepada ahli. Rikuwanto menyebut perlakuan tersangka harus diperlakukan sama dengan tersangka lain karena melakukan penganiayaan berat. Ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur. Viral dulu, baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian. Dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Kasir toko roti bercerita sulitnya mencari keadilan setelah ia menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko roti tempat ia bekerja. Dwi Ayu Darmawati bercerita sulitnya ia membuat laporan ke polisi hingga mendapat penolakan 3 kali. Bahkan korban sempat ditipu oleh pengacara yang dikirim keluarga pelaku hingga diperas untuk membayar sejumlah uang sampai harus menjual satu-satunya motor miliknya. Gak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya, saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Komisi 3 mengkritik langkah polisi yang dinilai lamban menangani kasus hukum ini. Bahkan harus menunggu kasus ini viral baru bisa menangkap pelaku penganiayaan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nikolas Ari Lilipali mengakui jika upaya penangkapan pelaku baru dilakukan setelah kasus penganiayaan tersebut viral karena lebih mudah mendapatkan barang bukti. Kasus ini viral dengan alat bukti yang ada itu bisa cepat. Karena pada saat pelaporan yang terjadi pada tanggal 18 Oktober kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur itu tidak diberikan keterangan-keterangan ataupun dilampiri dengan foto-foto dan video yang viral saat ini. Jadi kami menanganinya layaknya kasus-kasus pidana umum biasa lainnya. Jadi butuh proses tahap penyelidikan, penyidikan sampai
upaya-upaya hukum yang harus kita lakukan. Sementara itu, TNI Angkatan Darat merespon beredarnya foto tersangka George Sugama Halim dengan anggota Puspomat yang ramai di media sosial. TNI Angkatan Darat membantah anggotanya jadi backing George. Soal foto yang beredar di media sosial, TNI Angkatan Darat mengatakan foto tersebut merupakan foto lama yang diambil 4 tahun lalu sebelum kejadian penganiayaan terhadap karyawan toko roti ini viral. Itu adalah foto lama, tepatnya tahun 2021. Dan salah satu personil di dalam foto tersebut juga sudah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personil polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personil polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Saat ini, polisi sudah menetapkan George Sugama Halim sebagai tersangka kasus penganiayaan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu